Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Pendidikan Keluarga bagi Remaja. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang tahap-tahap perkembangan remaja, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tahap perubahan psikososial remaja. Kita masuk sedikit, apa itu remaja ya? Apa itu perkembangan remaja yang sebelumnya sudah kita bicarakan itu? Kita sudah pada pertemuan berikut sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangan remaja. Sedikit diulang, bahwasanya remaja itu merupakan masa transisi. Jadi masa remaja itu merupakan masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa. Secara teori, perubahan psikososial remaja itu dibagi kepada 3 tahap. Ada tahap awal, ada tahap menengah, dan tahap akhir atau early adolescent, middle adolescent, dan late adolescent. Masa remaja ini yang awal, early adolescent ini, itu kisaran usianya antara 12 sampai 14 tahun. Hal-hal yang terjadi pada early adolescent atau remaja awal ini, diantaranya krisis identitas, di mana remaja ini muncul krisis identitas pada dirinya. Kemudian dengan jiwanya yang labil, meningkat kemampuan verbal untuk berekspresikan diri. Itu merupakan suatu hal yang positif ya, kalau dimaknai dengan kegiatan-kegiatan positif. Dia bisa meningkatkan kemampuan verbal untuk berekspresi, mengekspresikan dirinya. Tetapi hal yang membuat ini menjadi negatif adalah bagaimana krisis identitas tadi. Sehingga dia mencari identitas-identitas baru atau menemukan kelompok-kelompok baru untuk menemukan identitasnya. Kemudian pada early adolescent ini mereka juga merasa perlu akan adanya teman dekat atau sahabat. Dan hal negatif yang muncul biasanya pada early adolescent ini akan menunjukkan sikap kurangnya rasa hormat terhadap orang tua dan terkadang berperilaku kasar dan menunjukkan kesalahan orang tuanya. Jadi dengan early adolescent ini, dengan perubahan yang terjadi pada dirinya, krisis identitas, jiwanya yang labil, dan bahkan merasa penting akan adanya sahabat, dengan perilaku lain yang ditunjukkan seperti dia sering bertengkar atau kurangnya rasa hormat terhadap orang tua, dia akan mencari lagi orang lain yang disayangi selain dari orang tua. Bahkan mungkin teman dekatnya atau kelompok-kelompok peer group-nya. Jadi perilaku-perilaku ini biasanya muncul, bahkan ada perilaku-perilaku yang lain ya. Perilaku-perilaku ini akan muncul pada early adolescent atau remaja awal. Masa remaja awal ini mereka hanya tertarik pada kondisi sekarang. Mereka tidak memikirkan kondisi ke depan. Mereka hanya memikirkan kondisi yang akan terjadi sekarang. Itu pada remaja awal itu. Itu beberapa perubahan psikologis yang muncul pada diri remaja awal. Selain itu, pada remaja awal juga terjadi peran peer group di sini. Jadi peran peer group atau kelompok itu sangat dominan pada remaja awal. Kalau orang tua tidak mengetahui akan hal itu, maka anak akan terjerumus kepada peer group yang bersifat negatif, sehingga akan muncul perilaku-perilaku negatif. Oke, kita masuk pada tahap kedua, yaitu tahap middle adolescent. Pada tahap middle adolescent ini, usianya kira-kira dari rentang 15 sampai 17 tahun itu disebut dengan middle adolescent atau periode pertengahan. Secara psikologis, perubahan-perubahan yang terjadi pada diri remaja, biasanya remaja tersebut menunjukkan sikap mengeluh terhadap orang tua yang ikut campur dalam urusannya. Dan bagaimana remaja ini sangat memperhatikan penampilan pada dirinya. Dan juga akan muncul salah satu sikap kurang menghargai pendapat orang tua. Itu akan muncul pada remaja middle adolescent. Nah, kemudian remaja pada usia segini juga akan mulai hobi menulis diary. Nah, middle adolescent ini mulai tertarik dengan masa depan, mulai tertarik dengan karir. Jadi dengan dia sudah
mungkin dia sudah bisa berpikir tentang ke depan. Berbeda dengan early adolescent, mereka hanya memikirkan apa yang terjadi pada saat sekarang. Mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi besok. Kemudian tahap terakhir yaitunya late adolescent. Late adolescent ini adalah rentang usianya 18 tahun. Pada tahap ini, emosional dan juga diri remaja tersebut sudah mulai sempurna. Jadi secara psikologis, apa perilaku yang muncul? Secara psikologis, perilaku yang muncul itu adalah remaja ini memiliki identitas diri yang lebih kuat. Kemudian mereka sudah konsisten terhadap minatnya. Kemudian emosinya itu lebih stabil. Jadi pada masa remaja tahap akhir ini, mereka sudah bisa memikirkan masa depan. Mereka sudah memikirkan peran apa yang diambil nantinya. Jadi kalau secara menjalin hubungan, mereka akan lebih fokus dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis. Jadi pada kondisi ini, mereka sudah bisa menerima tradisi, kondisi, ataupun situasi lingkungan. Nah, karena pada tahap ini sudah late adolescent, dia akan masuk nanti kepada tahap dewasa, di mana nanti dirinya akan lebih matang di situ. Itulah tahap-tahap yang terjadi pada remaja. Mungkin itu yang akan kita bahas pada hari ini. Kita akan lanjut lagi minggu depan pada pembahasan berikutnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan dituliskan di kolom komentar berikut ini. Atau dikirim ke grup WhatsApp. Terima kasih, Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.